Oke, share. Nah, masih ada Albert. Oke. Albert Gunawan. Benar. Oke, ini. Oke. Nah, oke ya. Udah muncul kan? Ini kita coba akan melanjutkan apa yang akan kita pelajari kemarin. Jadi tadi di Google Classroom saya udah share scanan dari materinya di chapter 28 tentang bisnis and the international economy. Jadi kalian bisa baca juga. Atau misalkan kan kalian nggak ada punya bukunya tuh, boleh juga di print. Tuh saya udah PDF-in, kalian bisa lihat di situ materinya. Ada materinya juga apa yang akan kita pelajari selama term 1 ini. Ya, jadi saya udah share, kalian bisa lihat di Google Classroom, bisa juga nanti kalian kalau mau print boleh, atau misalkan mau lihat di laptop juga boleh. Oke ya, kita akan coba melanjutkan. Nah, sudah muncul? Kenapa dia begini? Oke, masih loading. Ternyata, oke ya, kita langsung saja sudah direncanakan, sudah diprediksi dari lama tuh, udah lama banget sudah diprediksi. Jadi ternyata sudah diprediksi dan ternyata apa yang ditulis oleh Kenichi Ohmae itu ya memang terjadi, bahwa kondisinya sekarang saat ini itulah yang terjadi. Yang paling simpel adalah yang ketika kalian lihat produk-produk sekeliling kalian itu ada made in China, made in Korea, made in Japan, made in Vietnam, made in Thailand. Semuanya itu pasti ada made in, dan itu berasal dari luar, bukan dari dalam negeri. Nah, oke ya, kita akan coba lanjutkan secara pengertian. Kenapa ya? Kok begini? Oke ya. Kok pengen chat sih? Mundur lagi. Nah, what is globalization? Jadi kemarin dari contoh-contoh yang ada, dari contoh-contoh misalkan brand goods and service yang ada di seluruh dunia ini, kan kita tahu tuh dari mulai produk makanan, dari minuman, dari dari produk kesehatan, produk kecantikan, semuanya itu dengan mudah kita sekarang bisa dapatkan tuh dengan dalam tanda kutip made in Japan, made in other countries, atau mungkin banyak juga produksi-produksi yang diproduksi di Indonesia. Ya, seperti contohnya kalau kalian lihat di box iPhone kalian itu tuh ada tuh made in US, California, tapi assembled in China, dirakit di China. Nah, itu juga ada tuh kayak gitu. Jadi ada, kalau kalian perhatikan produk, barang, itu lihat tuh ada made in, ada misalkan ada keterangan juga dia assembled in China, misalkan assembled in Vietnam. Jadi memang dia buatan Amerika, tapi dirakitnya itu di negara lain. Tapi spare part, mesin-mesin segala macamnya itu memang dari luar negeri. Ya, contoh seperti itu. Nah, jadi secara dari contoh-contoh produk-produk yang ada, barang-barang yang ada, kita bisa menyimpulkan globalization is what is globalization? Globalization is process in which businesses begin operating internationally. Jadi proses, jadi bisa dikatakan juga dari contoh-contoh kemarin produk dan barang yang kita lihat itu, dan dari merek-merek dan brand-brand yang ada, ternyata itu globalization itu sebuah proses. Proses kenapa? Karena waktu ditulis di buku ditulis oleh Kenichi Ohmae itu ditulis tuh beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan itu akan terjadi. Jadi sebetulnya ada proses tuh dari tahun 90 sampai ke tahun ke sekarang misalnya 2020 tuh ada sekitar 20 tahun. Nah, jadi itu prosesnya panjang tuh. Jadi ada sebuah proses, ada perubahan. Ya, jadi which businesses begin operating internationally. Jadi tujuannya dari bisnis aim-nya tadi hanya lokal, sekarang
istilahnya itu mereka mencoba untuk melakukan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya tetap. Nah, the tendency toward international investment, trade, IT, and the outsourcing of manufacturing across borders. Jadi dalam bisnis ini nggak cuma sekedar barang good and service, tapi investment, investasi, modal, uang, jual beli, itu ekspor and import, bahkan IT pun sama nih. Bahkan outsourcing another source itu bisa kita dapatkan untuk produksi di negara kita itu dengan mudah. Artinya kita seperti tidak ada batasan sekarang antar negara satu dengan negara lainnya. Kita lebih mudah mendapatkan semuanya itu. The transition of ideas, bisa juga globalization is the transition of ideas, values, and meaning across the world. Jadi bisa juga itu ternyata perpindahan ide bisnis, atau perpindahan nilai atau budaya across the world. Contoh sekarang nih, kemarin saya baca di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu ada beberapa negara yang bisa survive secara ekonomi. Dan yang terbaru itu adalah yang bisa survive secara ekonomi itu adalah Korea Selatan, terutama Korea Selatan. Jadi secara pendapatan nasional, secara ekonominya itu mereka cepat pulih. Kenapa mereka bisa cepat pulih? Ternyata 60% pendapatan negaranya itu didapat dari entertainment, dari film-film Korea yang mereka ada di setiap negara, ada K-pop, ada musiknya, ada semuanya. Nah itu kita bisa lihat, apalagi orang Indonesia, terutama konsumsi yang mengkonsumsi Korean entertain itu orang Indonesia. Bayangin aja berapa puluh juta yang mengkonsumsi itu, nonton di Netflix lah, nonton di website lah, beli nonton di mana segala macam itu orang Indonesia. Akhirnya itu ternyata values, nilai-nilai atau budaya-budaya Korea itu masuk ke kita tuh, karena kita konsumsi dan orang Indonesia suka tuh. Buat orang Indonesia itu sebagai entertain, tapi sebagai di Korea itu sebagai pendapatan negara mereka yang akhirnya membuat negara mereka itu bertahan di tengah ekonomi krisis ini. Ya, itu sama tuh, nggak cuma masalah Korea, K-pop masuk, dari dulu kan ada budaya Barat tuh, dari luar negeri tuh budaya-budaya asing masuk, masalah-masalah apa nih, value-value asing masuk ke Indonesia dan sebagainya. Nah itu salah satu transmission juga, bukan cuma sekedar proses, bukan cuma globalization is a process, tapi juga sebuah transmission, perpindahan dari ideas, values. Jadi itu yang menyebabkan globalisasi ini terjadi sekarang, sepertinya dekat ya, mau kemana-mana dekat. In some cases, the decline in the importance of the nation state, tapi juga ada beberapa kasus, ada hal-hal yang tetap ada batasannya lah, ada walaupun sepertinya without borders nih, every single nation itu kayaknya nggak ada batas sekarang, tapi tetap sebuah negara itu tetap ada istilahnya batasan-batasan yang tidak bisa diubah. Contoh, budaya daerah itu nggak bisa digantikan dengan budaya orang lain. Nah, itu ya, contoh ideologi politik. Indonesia punya ideologi Pancasila, itu nggak bisa diganti dengan budaya lain, karena itu adalah pegangan bangsa Indonesia. Itu ciri dari Indonesia. Nah, itu jadi walaupun sepertinya tanpa batasan, tapi tetap ada identitas masing-masing yang tetap harus kita pegang. Nah, ini jangan lupa, yang kalian yang suka dengan budaya-budaya luar, jangan lupa tetap harus ingat dengan budaya sendiri. Kita ini budaya timur, bukan budaya barat. Contoh misalkan hal-hal yang berbau negatif itu, kayak misalkan kan kalau budaya barat itu pakaian minim, menggunakan pakaian minim, terus bahkan dengan budaya misalkan tatoan, bertato, terus ngomong seenaknya dengan bahasa yang tidak pantas diucapkan, itu kan masuk ke Indonesia. Nah, kita jangan lupa, kita nggak boleh ikuti seperti itu, karena kita punya budaya timur, sopan santun, ramah tamah, musyawarah. Lalu kita juga punya budaya bersih, sehat, resik, itu kan, itu istilahnya di situ loh, ada nilai-nilai yang memang kita harus pegang. Itu nanti kita bicara tentang negative impact of globalization. Nah, jadi secara main definition itu globalization is a worldwide movement
toward economics, financial, communication, and trade integration. Nah, inilah yang disebut dengan globalization. Nah, next, berikutnya, kalau kita lihat di sini, ini di gambar nih. Nah, inilah globalization. Dari banyak hal sekali yang nggak cuma sekedar perpindahan tadi ya, proses or transmission, ideas, resources, people, value, ideas, dan sebagainya. Tapi ternyata di sini ada nih, selain integration of economics, yang pertama ini kan, integration of economics, equality and inequality. Nah, ini juga sama nih, hukum nih, sekarang nih. Hukum juga ternyata kalau misalkan kita punya, atau misalkan negara kita, warga negara kita melakukan tindak kejahatan di luar negeri, nah ini ada sekarang lebih mudah nih kerjasamanya. Masalah hukum, jadi nggak usah diadili di negara tersebut, tapi dikomunikasikan apakah mau dikomunikasikan dihukum di pakai negara hukum negara kita atau negara yang bersangkutan. Nah ini juga sama di bidang hukum pun terjadi seperti itu. Bahkan nilai-nilai atau misalkan pemahaman-pemahaman update-update hukum yang ada itu kita bisa adaptasi untuk menyempurnakan hukum yang ada di Indonesia. Nah ini contohnya equality, about equality and inequality. And then ada communication, jelas ya kalau communication kan sekarang udah benar-benar without borders ya. Kalau kalian punya saudara di luar negeri atau di mana gitu, di Amerika, di Eropa, ini bisa kita communication, bisa pakai WA, bisa pakai Zoom, bisa voice call, bisa video call, semuanya mudah sekarang, sangat-sangat mudah. Cuman tinggal tergantung ke internet connection-nya aja. Terus berikutnya lagi ada trade versus aid. Ini berbicara tentang hospital atau misalkan healthy facilities tuh. Contohnya waktu terjadi pandemi COVID-19, Indonesia nggak punya banyak tuh untuk PCR. Makanya kita dibantu oleh Cina tuh kirimin tuh jual ke kita karena di sana banyak dijual ke kita. Nah itu seperti itu tuh. Jadi di bidang kesehatan pun iya mudah. Bahkan ya sekarang kalau misalkan kita berobat di Indonesia, ternyata dokter kita kurang mampu nih, atau tidak yakin. Dokter di Indonesia akan rekomendasikan mungkin ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, atau ke Amerika, atau ke Eropa. Itu akan direkomendasikan, dan itu prosesnya sangat mudah sekarang. Sangat-sangat mudah. Gitu. Dari kalau misalkan ada pasien sekarang dari Jakarta mau langsung ke Singapura, itu nggak usah naik pesawat, dijemput pakai helikopter pribadi pun bisa. Asal ada duitnya, gitu kan, asal ada duitnya. Atau ada jaminan insuransinya. Nah itu jadi sekarang lebih mudah dan harganya pun nggak beda jauh. Orang berobat di Jakarta di rumah sakit terbaik di Jakarta sama di Singapura Malaysia itu hampir sama. Nah, makanya sebenarnya lebih mudah. And then tentang outsourcing itu ya lebih ke tenaga kerja. Kalau kalian baca berita atau dengar berita beberapa waktu lalu, berapa ratus ribu tuh tenaga kerja dari Cina datang ke Indonesia. Itu kan ramai tuh dibicarakan. Sekarang kita aja mengalami pandemi COVID-19, banyak unemployment, banyak pengangguran. Loh kok kenapa tidak mempekerjakan tenaga kerja kita? Malah datangin 500 ribu atau berapa ratus ribu lah waktu itu dari Cina untuk kerja di Indonesia. Nah itu ternyata ya dari tenaga kerja dari Cina mungkin bayarannya lebih murah, tapi tenaga kerjanya dia punya skill yang lebih baik daripada tenaga kerja di Indonesia. Makanya setiap pengusaha, setiap bisnismen akan melakukan hal yang sama. Karena sekarang mudah. Contoh sekolah pun gitu. Contoh sekolah kita pun gitu. Ada Mr. Jess, ada Mr. Ardi, ada Mr. Amir. Itu kan dari Filipina, dari India, ada yang mungkin waktu itu dari mana, dari Cina. Itu kan mudah tuh kita sebenarnya, jadi gampang banget untuk mendapatkan guru dari luar. Lalu brands yang kemarin contoh-contohnya udah ya, kalau brand masalah produk, good and service. Tapi kita tahu juga di sini ada exploitation, hati-hati nih, exploitation. Nah, ini juga terjadi nih akibat dampak effect of globalization, ada exploitation. Ya, ini kalau dia gambarnya kan ikan hiu nih. Nah, banyak nih orang-orang karena
Ada negara-negara yang suka mengkonsumsi sirip ikan hiu. Nah, ikan hiu diburu nih jadinya nih, dijadiin bisnis. Akhirnya punah lama-lama ikan hiu. Ya, nah, ada juga growth, pertumbuhan, nggak cuma pertumbuhan perekonomian, tapi dari sisi nature juga sama tuh, ya, dari sisi kekayaan, atau misalkan ada juga ternyata akibat globalisasi sebetulnya sekarang itu kalau dilihat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini akibat globalization. Kenapa yang miskin semakin miskin? Mereka nggak punya pendidikan tinggi, mereka nggak punya skill, mereka nggak punya modal, mereka nggak punya teknologi. Akhirnya orang yang dalam tanda kutip dari menengah ke bawah itu hanya bekerja, hanya mengandalkan tenaga. Artinya kalau mengandalkan tenaga, ya pekerjaan apa sih yang mengandalkan tenaga? Ya kan itu pasti cuma mungkin dalam tanda kutip ya pemborong bikin bangunan gitu, kuli bangunan, atau mungkin jadi garbage man tuh, tempat pemungut sampah yang memang kerjanya hanya mengandalkan kekuatan aja, bukan dari pikiran. Ini juga sama nih akibat ini. Makanya kan kalian didorong, diajari, dikasih tahu tentang globalization ini sekarang supaya kalian berpikir nih ke depan, jangan sampai kalian kalah saing dengan tenaga kerja asing. Iya, kita harus menguasai semuanya nih sekarang. Jangan sampai kalian tidak menguasai dan akhirnya kalian mengalami kesulitan. Makanya kalau kalian ingat, tahun lalu saya pernah ngomong ya, ke depan itu menjadi lebih sulit. Akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Kenapa? Karena perkembangan globalisasi ini semakin maju, terutama di bidang teknologi. Makanya kalau kalian memang interest, sekarang banyak waktu di rumah, pelajarilah tentang yang namanya teknologi. Karena itu yang akan membantu kalian survive nanti. Hal-hal yang berbau tradisional, hal-hal yang sudah lama itu akan tergantikan dengan yang namanya teknologi. Ya, buat contoh lah, example ya, dengan adanya COVID-19 ini, guru-guru sekolah harus akhirnya membuka sekolah online. Itu berapa banyak guru-guru yang dalam tanda kutip udah tua, akhirnya tersingkir, udah nggak bisa ngajar. Dosen-dosen yang udah nggak ngerti teknologi, nggak bisa buka laptop, handphone pun masih lama, itu akhirnya tersingkir. Nah, bayangkanlah seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan, perubahan apa yang akan terjadi di depan. Nah, makanya kita persiapkan dari sekarang. Karena semakin ke depan, globalisasi ini akan semakin terbuka. Makanya pasar bebas pun akan terjadi di sini. Ya. Jadi ini kalian benar-benar harus menyiapkan diri kalian. Kalau kalian nanti mau bergerak di bidang bisnis, melanjutkan bisnis kalian, harus lihat situasi dan kondisi seperti ini. Ya, ada saingan juga tuh dari luar negeri. Ya, nah, terus ada juga change of environment, lingkungan, perubahan lingkungan. Ya kayak tadi, karena kita dari tadinya farming, pertanian, itu diubah jadi industri, pabrik-pabrik muncul, banyak negara lain investasi di negara kita, akhirnya bangun pabrik, akhirnya lahan pertanian yang tadinya untuk tanaman pertanian, akhirnya harus digantikan jadi pabrik. Itu tuh, akhirnya dengan adanya banyak pabrik, banyak kendaraan, itu polusi meningkat, lingkungan jadi kurang Pak, baik. Ya, Teresa tolong di ACC dong, dari tadi masuk katanya. Teresa, nggak ada kok, Iya, nggak muncul. nggak tahu dah. Jadi dia katanya masuk, tapi nggak di ACC sama Pak Denal. Coba tanya Teresa itu masuk Zoom-nya yang bener nggak? Ini udah Ini masuk 20. yang salah. Udah 20 kok udah masuk nih. Tapi di saya dia meloding terus. Apa mungkin kenapa nih? Tuh joining, udah joining nih. Cuman nggak tahu deh. Udah masuk kok nih semua 18. Teresa nih. Di keterangan saya itu dia joining nih. Joining. Coba aja tunggu dulu bentar. Nah, jadi itu ya. Jadi dari sisi environment mempengaruhi dengan globalization. About globalization juga. Jadi ada monopoli power. Makanya tadi saya bilang, makin ke depan ini makin kelihatan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang punya kuasa lebih berkuasa, yang nggak punya kuasa akan dikuasai oleh yang punya kuasa, termasuk negara. Makanya saya pernah ngomong kan,
negara maju itu kan negara kaya, negara berkembang itu negara miskin. Nah, Indonesia ini masih negara berkembang, artinya masih negara miskin, masih menggantungkan perekonomiannya dari negara maju. Nah, ini hati-hati, lama-lama akan terjadi kapitalisme nih. Dijajah, memang dijajahnya bukan kayak zaman dulu ya, perang gitu, merebut daerah, merebut kota, merebut negara, enggak. Tapi dijajah secara ekonomi. Yang punya modal besar, dia akan berkuasa, dia akan punya kuasa. Nah, makanya di sini saingan akan, yang namanya globalization, itu namanya akan bersaing. Termasuk ya untuk tenaga kerja, modal, ide, semuanya itu akan jadi saingan. Makanya ke depan, tadi saya bilang, kalian itu akan semakin banyak saingan. Apalagi kalian masih muda, masih panjang loh. Ke depan masih panjang, nggak tahu lagi apa yang terjadi. Misalkan setelah COVID-19 ini, apa aja yang terjadi. Nah, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi kalau misalkan generasi-generasi sebelumnya, gitu, mereka, kayak contoh saya, dulu saya pernah ngalamin krisis ekonomi tahun 98. Itu saya pernah ngalamin, gimana rasanya tuh. Terus krisis ekonomi tahun 2000, saya masih ngalamin, karena waktu saya sekolah. Sekarang saya ngalamin tentang COVID-19. Saya ngalamin itu 3 kali. Nah, ini yang terjadi. Tapi ternyata makanya kenapa kita harus belajar sejarah kan? Belajarlah dari sejarah supaya kita bisa survive ke depan, bisa bertahan hidup. Karena semakin sulit nih, kita udah hidup di zaman globalization, di mana semuanya sudah bebas dari segi budaya, nih culture, free trade, artinya jual beli barang, ekspor impor itu sekarang udah gampang. Termasuk di Indonesia terakhir itu pemerintah memberikan kebijakan kalau kita mau ekspor, kita mau jual barang atau produk kita, barang dan jasa kita ke luar negeri, itu nggak dikenakan pajak. Tadinya kena pajak tuh, harus pajak, kita kena pajak ekspor. Sekarang enggak, free. Nggak kena pajak sama sekali. Itu untuk mempermudah. Nah, ini. Lalu ada shrinking world, istilahnya di sini ya. Artinya apa ya? Kalau shrinking world dia lebih dia connection. Karena connection-nya lebih mudah. Lalu ada terorisme, hati-hati juga nih sekarang udah mulai muncul kan? Nggak cuma ISIS, tapi udah mulai muncul nih paham-paham yang teroris nih akibat globalization. Karena yang tadi budaya atau paham misalkan dari negara mana masuk ke Indonesia, terus di Indonesia itu tidak karena dipikir ini bagus ya, cocok nih, atau sesuai dengan keinginan manusia yang dalam tanda kutip mungkin pemikirannya salah, cocok nih gitu kan. Ada misalkan contohnya terorisme ini gitu. Orang ada budaya masuk, ada budaya asing masuk, ada budaya nilai-nilai asing yang masuk yang negatif itu akhirnya dipakai. Contoh gitu, kalau misalkan meninggal demi membela sesuatu yang benar itu masuk surga. Nah, orang-orang kan pada pengen masuk surga, tapi itu salah ternyata karena ada paham-paham nilai-nilai yang salah. Harusnya kita makanya harus lebih terbuka, lebih open minded. Sekarang di era globalization ini kalian harus bisa benar-benar open minded, benar-benar tahu pengetahuan, tahu kondisi keadaan sekarang seperti apa. Jangan istilahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti katak dalam tempurung, nggak ngerti apa-apa, jangan. Justru kalau kalian sekarang mengalami kondisi seperti ini, banyak di rumah, bahkan ya kalian difasilitasi dalam tanda kutip, difasilitasi internet, artinya kalian harus pergunakan itu dengan baik. Ya, carilah informasi sebanyak-banyaknya di internet tentang apa yang terjadi sekarang ini. Entah itu di dalam negeri, entah itu di luar negeri. Kalian carilah semua itu. Jadi supaya itu membantu kalian ke depannya. Ya, jadi beberapa waktu lalu pun saya cuma iseng, saya tuh iseng. Saya iseng buka sebuah website. Jadi ada website lah ya ternyata. Jadi ada kayak ya akibat globalization juga nih, di effect atau advantages of globalization. Jadi di bidang pendidikan, education itu sekarang banyak banget beasiswa. Banyak banget beasiswa itu. Mau beasiswa di dalam negeri, mau di luar negeri itu banyak banget. Jadi saya tuh coba buka websitenya itu, jadi dia itu beasiswa dari pemerintah, itu bebas. Kita mau pilih di mana tuh, beasiswanya di mana. Nah, terus saya tuh iseng kemarin, saya iseng lah, saya lihat websitenya, ternyata ada tuh buka beasiswa untuk, karena saya terakhir
education saya terakhir itu adalah ekonomi, nah saya mau pengen ngambil S2 ekonomi. Tapi saya pikir kalau memang ada berkat, ada peluang, ada kesempatan, saya tuh pengen di luar negeri. Kenapa saya pengen mencoba dapat beasiswa di luar negeri? Karena nanti biaya hidup ditanggung. Biaya hidup ditanggung, saya udah punya istri, berarti istri saya nanti ditanggung biaya hidupnya, sekolah dibayarin, biaya hidup. Udah enak banget lah di luar negeri itu. Jadi saya tuh ngejar melihat beberapa universitas dari semua negara yang menjamin itu salah satunya di Belanda. Dan ternyata itu lagi buka beasiswa. Nah, ada kesempatan tuh di situ. Saya tuh iseng, saya daftar. Ya saya pikir udahlah, namanya juga nothing tulus, saya coba daftar. Nah, ternyata saya berpikir kok gampang banget ya sekarang ya. Saya pikir dulu mau sekolah di luar negeri itu susah bener ya. Saya pernah sekolah di luar negeri juga dulu susah bener ya dapetin beasiswanya. Kok sekarang dengan masuk satu website, difasilitasi oleh pemerintah, dibayarin oleh pemerintah, registernya free, gratis, saya bisa apply. Ya, cuma kan pasti saingannya banyak tuh di seluruh dunia, bisa 1 banding berapa juta kan. Tapi kan di situ ada kesempatan. Saya berpikir, oh ternyata ada positive impact dari globalization. Ya walaupun sekarang udah berapa, dua seminggu nggak ada kabar, ya udahlah, saya juga nothing tulus kan. Mungkin saya coba ya udah. Tapi itu kesempatan banget. Makanya beberapa kakak kelas kalian kemarin yang lulus kelas 12, saya kasih tahu tuh linknya ke situ, websitenya di situ. Nanti juga kalian kalau misalkan tahun depan nih mau kuliah atau 2 tahun lagi mau kuliah ke luar negeri, nanti banyak tuh website-websitenya dan itu resmi, bukan bohongan. Ternyata saya bisa tuh dengan mudah untuk mengajukan beasiswa ke Belanda. Nah, tapi ya nggak tahu ya, kalau memang berkat, kalau memang jalannya ya syukur, saya puji Tuhan dapat berkat. Kalau nggak ya udah. Tapi banyak banget lah. Itulah contohnya dari globalization. Ya. Nah, next. Berikutnya, kita masih ada sekitar 5 menit. Oke lah, menit ya, kelas dulu kita. Oke, aku belum berubah. Nah, jadi dari semua yang saya coba jelaskan, dari semua yang saya coba gambarkan, ini adalah dari sebuah conclusion dari globalization. Jadi globalization is the word used to describe the increased worldwide competition and business activity. Ingat ya, jadi tadi yang saya sudah coba jelaskan, sekarang itu berhubungan dengan kompetisi. Ada saingan. Goods and service, barang dan jasa, that once can only be found in one country, has spread all around the world. There are several reasons for this. Jadi ya tadi perpindahan barang. Minggu lalu kita belajar tuh banyak produk, banyak merek-merek yang luar negeri masuk ke Indonesia. Pak, ada beberapa reason. Ya. Mau izin ke toilet dulu ya Pak. Ya. Nah jadi itu tuh ada competition di dalamnya, ada business activity, ada juga transmission, proses changing, transmission, nah itu. Jadi sebenarnya pada ujung-ujungnya itu globalization itu is the term now widely used to describe increases in worldwide trade and movement of people and capital between countries. Jadi nggak cuma tadi barang dan jasa, tapi manusia pun di situ. Kalau kalian masih ingat about four factor production ya di situ itu 4 itu yang sekarang transmission ke semua negara itu dengan sangat mudah, dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, dari modalnya, investmentnya, dari enterprise-nya, ide bisnis dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang transmission-nya, perpindahannya itu yang terjadi. Tapi kan ada beberapa alasan tuh. Ada there are several reasons for this increase in global trade and movement of products, people, and capital. Jadi dari semuanya itu kan kalau kalian masih ingat nih, atau yang IPS mungkin masih ingat tahun lalu belajar tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, artinya adalah satu dorongan seseorang itu melakukan sesuatu. Nah, jadi sama, ada alasannya kenapa kok semua negara melakukan, akhirnya mengikuti arusnya sama nih, globalization ini sama. Ada alasannya, ternyata ada beberapa alasan, ada several reason-nya. Yang pertama, itu karena increasing numbers of free trade agreements. Nah, sekarang itu yang tadi saya bilang. Karena adanya free trade agreements,
when countries agree to trade import and export with no barriers, such as tarif and quotas. Jadi sekarang itu yang tadi saya bilang, kalau kita mau ekspor ke negara lain, itu kita nggak dapat pajak. Kita nggak harus bayar pajak. Kalau dulu, kita harus bayar pajak. Makanya harga kita, misalkan harga kita 1.000, kena pajak dulu nih sebelum dijual di luar negeri. Jadi udah kena pajak di harga barang jadi 2.000, di luar negeri dijual lagi jadi mungkin jadi 5.000, jadi mahal. Nah sekarang karena adanya free trade agreement, nggak ada pajak, nggak ada tarif yang dikenakan, itu ya harga misalkan sekarang kita mau jual di sana di sini 1.000, kita jual di sana 1.000, itu bisa. Karena free trade agreement, no barriers, nggak ada lagi. Terus kalau dulu kita mau ekspor impor itu dibatasin, ada limitnya misalkan berapa ratus ton atau berapa ribu unit. Nah sekarang tuh nggak ada, terserah sebanyak-banyaknya. Jadi ini salah satu alasan kenapa setiap negara itu sekarang lebih dengan mudah, nggak cuma barang dan jasa, tapi tadi manusianya, investasinya, ide-ide bisnisnya, semuanya itu sekarang nggak ada lagi batasan. Jadi free trade agreements itu yang mengakibatkan atau yang membuat alasan negara-negara ini melakukan kerjasama di bidang ekonomi tadi, di business activity tadi. Ya. Nah, terus yang kedua itu improve traveling and communication. Ini juga sama nih. Sama, semakin hari kan sebelum COVID-19 nih, orang itu kan sukanya traveling, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan untuk liburan. Sama tuh. Jadi dulu juga karena melihat banyak kebutuhan manusia, keinginan manusia untuk traveling around the world, tuh keliling dunia, gitu. Tiket pesawat pun tidak terlalu mahal sekarang. Ada beberapa negara yang nggak harus pakai visa. Jadi mempermudah. Nah itu juga sama tuh alasannya lebih cheaper, lebih murah, improve traveling and communication. Jadi lebih mudah tuh sekarang alasannya. Karena kita juga sebagai negara kan kita mau memperkenalkan budaya kita, mau memperkenalkan tempat-tempat atau spot-spot rekreasi kita, tempat-tempat wisata kita, supaya banyak warga asing datang, itu dapat pemasukan buat kita, dapat income buat negara kita. Terus yang terakhir, yang ketiga itu kalau di sini countries that have been undeveloped before start to develop and export their own goods, leading to more international competition. Sama. Jadi tetaplah ada rasa sepertinya gini loh. Produk kita ini ternyata lebih bagus dibanding produk luar negeri. Masa yang bikin. Contoh yang paling simpel yang terakhir adalah kenapa kita harus impor masker dari luar negeri? Impor masker dari Amerika, dari Cina, dari luar. Padahal ternyata Indonesia itu sudah mampu menciptakan, membuat masker sendiri. Termasuk masker-masker medis yang 95. Bahkan terakhir PCR pun, mesin PCR untuk scan corona itu, kita sudah bisa buat. Nah, ternyata di situ ada motivasi di situ. Ya, jadi itulah gambaran sedikit tentang globalization. Udah less than 1 minute, jadi cukup untuk hari ini. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan ya, berarti ya. Kita ketemu lagi minggu depan, jadi cukup hari ini. Semoga ini bisa membantu kalian. Enggak, saya belum kasih tugas karena belum selesai materinya. Nanti aja terakhir. Ya? Yeay. Oke ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Ya, jangan lupa. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.